Menteri serta Ibu SD Negeri Kaliguntung yang saya hormati. Yang pertama, puji syukur alhamdulillahirobbilalamin, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di SD Negeri Kaliguntung dalam keadaan yang sehat, tak kurang suatu apapun. Selanjutnya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu guru semua. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas saya selama PPL di SD Negeri Kaliguntung. Bahwasanya judul PTK yang kemarin saya gunakan yaitu peningkatan keaktifan berkomunikasi menggunakan model problem based learning pada tema 3 bagi siswa kelas 3 SD Negeri Kaliguntung Temon Kulon Progo. Nah, judul PTK ini kemarin saya ambil dari beberapa masalah yang saya temui selama kegiatan PPL terkait dengan latar belakang masalah. Itu dari hasil observasi dan refleksi. Itu yang pertama adalah keaktifan berkomunikasi siswa kelas 3 belum berkembang secara optimal. Kemudian yang kedua, itu hanya ada 1 atau 3 dari 12 siswa yang bertanya untuk mengkonfirmasi terkait dengan materi. Itu hanya sekitar, kalau di persentase hanya sekitar 25%. Kemudian yang ketiga, tidak semua anggota kelompok aktif. Nah, jadi setiap kelompok itu mungkin hanya beberapa anak yang berani untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang keempat, itu pembelajaran yang dilaksanakan itu kurang melibatkan siswa. Ini mungkin dari faktor saya pribadi. Terkait pembelajaran yang saya lakukan, mungkin pembelajarannya menjadikan siswa kurang aktif. Kemudian dari latar belakang masalah tersebut, ini kemudian saya masuk ke identifikasi masalah. Nah, ini hanya siswa tertentu saja yang mau bertanya maupun yang bersedia menjawab pertanyaan. Nah, dari beberapa identifikasi masalah tersebut, maka saya rumuskan masalahnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, bagaimana implementasi model problem based learning untuk peningkatan keaktifan berkomunikasi siswa dalam pembelajaran tema 3 kelas 3 di SD Negeri Kaliguntung. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan keaktifan berkomunikasi siswa dalam pembelajaran tema 3 melalui implementasi model problem based learning. Dari manfaat penelitian yang saya lakukan, nah ini manfaatnya bagi siswa. Itu yang pertama adalah siswa menjadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa melatih siswa dalam meningkatkan keaktifan berkomunikasi dalam pembelajaran. Kemudian bagi guru, ini sebagai acuan langkah-langkah untuk meningkatkan keaktifan berkomunikasi siswa melalui implementasi model pembelajaran problem based learning. Kemudian bagi sekolah, itu meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik, dapat menjadi bahan kepustakaan tentang pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, kemudian terkait dengan kajian pustaka. Ini terkait dengan kajian pustaka. Ini kemarin terkait pembelajaran tematik di SD, itu pembelajaran yang berpusat
pada peserta didik yang mengintegrasikan berbagai bahan mata pelajaran dan kompetensi peserta didik dalam satu tema yang terkait. Kemudian untuk model problem based learning itu sebuah model pembelajaran yang menantang siswa dalam memecahkan masalah secara autentik dalam kehidupan sehari-hari siswa untuk mendapatkan atau mengintegrasikan ilmu baru. Kemudian model pembelajaran berikutnya terkait suatu kerangka dalam melaksanakan pembelajaran dengan konseptual atau secara sistematis dalam membentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Adapun sintak model PBL yang pertama adalah orientasi pada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kajian pustaka yang kemarin saya masukkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan metode penelitian. Metode penelitian, nah ini jenis penelitian ini yang saya lakukan adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian subjek penelitian yaitu kelas 3 SD Negeri Kaligintung semester 1 tahun ajarannya 2020-2021. Prosedur penelitiannya melalui siklus 1 dan siklus 2. Kemudian setting penelitiannya di SD Negeri Kaligintung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai 6 November 2020. Nah, teknik dan instrumen pengumpulan datanya melalui observasi. Adapun pedoman observasi ataupun teknik berikutnya teknik analisis data, kemudian deskripsi kuantitatif dan deskripsi kualitatif. Pengambilan prosentasenya skor tiap indikator dibagi dengan kategori, kemudian dikalikan 100. Kemudian setelah dilakukan penelitian melalui siklus 1 dan siklus 2, kemarin memperoleh hasil sebagai berikut Bapak Ibu. Jadi sebelum menggunakan pembelajaran model problem based learning itu keaktifan berkomunikasi siswa itu hanya sekitar 60%. Kemudian setelah saya menggunakan PBL yang melalui 2 siklus 1, siklus 2, itu ternyata ada kenaikan sebesar 20%. Adapun rincian dari peningkatan rata-rata keaktifan siswa pada siklus 1 dan siklus 2 ini sebagai berikut. Nah, yang pertama itu indikatornya memperhatikan penjelasan guru. Nah, pada siklus yang pertama itu anak itu prosentasenya hanya 73%. Kemudian di siklus kedua meningkat menjadi 85%. Kemudian terkait berdiskusi dengan teman itu pada pembelajaran pertama 65%, kemudian meningkat menjadi 83%. Nah, indikator yang ketiga terkait memperhatikan pendapat teman. Nah, ini kebanyakan anak-anak juga biasanya kalau ada temannya yang sedang presentasi itu kadang rame sendiri atau tidak memperhatikan. Nah, kemarin dengan PBL itu dari 64 meningkat menjadi 79%. Kemudian terkait tentang pengajuan pertanyaan. Nah, ini yang sering anak-anak kesulitan, ini terkait pengajuan pertanyaan. Itu kemarin yang pertama adalah 47% meningkat menjadi 84%. Kemudian menyelesaikan masalah.
itu dari 46% menjadi 79%. Ya. Nah, yang terakhir mencatat hasil pembelajaran itu dari 71% menjadi 79%. Adapun peningkatan komunikasi siswa itu melalui PBL-nya itu dari 65% meningkat menjadi 83%. Jadi ada peningkatan sebesar sekitar 18%. Kemudian sampai di sini Bapak Ibu ada yang sudah bagus. Tanya. Masuk ke kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Kesimpulan dan saran. Penting kampung Pak. Kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini penerapan model PBL itu ternyata dapat meningkatkan keaktifan berkomunikasi siswa pada pembelajaran tema 3 kelas 3 di SD Negeri Kaligintung. Nah, saran bagi kami ya, bagi guru, bagi saya sendiri khususnya. Nah, ini yang pertama, guru menggunakan model PBL pada materi pembelajaran yang sulit dipahami dan perlu pemikiran mendalam untuk melatih kemampuan siswa dalam berpikir. Nah, ternyata penggunaan model PBL ini sangat bagus apabila diterapkan pada saat kita pembelajaran. Kemudian yang kedua, itu guru hendaknya memberi klarifikasi setiap akhir dari pembahasan pertanyaan sehingga memberi contoh siswa dalam berbicara dengan tata bahasa yang baik dan dimengerti oleh lawan bicara. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang lain sampun yang kemarin mungkin saya belum. Dan saran-saran mungkin khususnya untuk saya pribadi. Kemudian yang ketiga, guru memberikan penghargaan kepada siswa yang berani berbicara dan kemudian bagi siswa itu siswa harus lebih berani mengungkapkan pendapatnya dan bertanya kepada guru maupun teman mengenai materi yang belum dipahami. Ini saran bagi siswa. Kemudian yang kedua, untuk dapat memudahkan memecahkan masalah, siswa perlu meningkatkan kemampuan literasi sehingga menambah pengetahuan. Mungkin bisa dengan siswa setiap pagi membaca di pojok baca. Alhamdulillah di sekolah SD Negeri Kaligintung sudah. Kemudian ini kalau bagi sekolah ini sekolah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh kepada guru untuk menerapkan berbagai variasi pembelajaran. Kemudian bagi peneliti, ini khususnya bagi saya ataupun bagi peneliti lain, itu yang pertama adalah yang berkeinginan untuk melakukan penelitian yang sejenis dapat mengembangkan indikator kemampuan komunikasi dan keaktifan lainnya. Kemudian yang kedua, bagi peneliti itu yang berkeinginan untuk melakukan penelitian, ya, itu sebaiknya setiap pertemuan perlu dilakukan refleksi agar dapat disusun perbaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu terkait kemarin penelitian yang saya laksanakan selama PPL di SD Negeri Kaligintung ini, dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan dari saya pribadi selama PPL di SD Negeri Kaligintung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu guru yang lain serta karyawan di SD Negeri Kaligintung. Nah, mungkin dari saya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu atas waktunya. Ya.